Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la syarika lahu fil ilahiyyah, as-samad alladzi yaqsuduhu bil mas'alati jami'ul bariyah, al-wahidul ahadul munazzahu 'anil kamiyah, الحي القيوم على الأبدية الأول الآخر من غير بداية في الأولية، الظاهر الباطن من غير نهاية المرضية، شارع الحلال والحرام ومبين الأحكام بالأحكام، الذي فرض علينا السهود في دين الإسلام، وحتم علينا الصلاة والصيام والزكاة والحج بالإحرام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تجمع صدق القول وصحة النية، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لإلحاق الباطل أديان الجاهلية، فقد بلغ الرسالة وماح الضلالة ونصح الأمة وعزل الظلمة بأسرار الأنوار الجلالة وأحسن السيادة السنية. أما بعد، فيا أيها الهاجرون، أوصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله، فقد فاز المتقون. تقوى إله العالمين فإنه عز وحزن في الدنيا والمرجع، بها من دارين فاستمسك بها والزم تنل ما تستحيه وتدعي. Masyarul hadirin, jamaah salat Idul Fitri yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari atas mimbar yang insyaallah diberikan keberkahan ini, khatib berwasiat khususnya kepada diri khatib sendiri dan umumnya kepada hadirin sekalian, agar kita selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir Sawi dijelaskan makna taqwa bimakna imtisali awamirillah wajtinabin nawahihi fi syirri wal alaniyah. Takwa dalam arti patuh taat tunduk kepada perintah Allah dan menjauhkan segala larangan-larangan Allah, baik dalam keadaan sendiri maupun dalam khalayak ramai. Masyarul hadirin, patutlah pada hari ini kita puji Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya pujian. Karena pada pagi hari ini Allah Ta'ala memberikan keluasan rezeki pada diri kita, yaitu umur yang sehat, sehingga kita bisa duduk berkumpul memenuhi daripada sunnah-sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW, yaitu salat Idul Fitri. Setelah 1 bulan lamanya kita berpuasa, kita berjuang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menanti daripada akhir Ramadan ini, dan di bulan Syawal, awal bulan Syawal kita menanti daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah Subhanahu wa taala yang di dalam kitab-kitab sifat 20 dijelaskan Allah mustaghniyan an kulli ma siwahu wa mustaqiran ilaihi kullu ma adahu. Kayanya Allah, kehebatannya Allah, kedahsyatannya Allah tidak membutuhkan segala sesuatu. Akan tetapi segala sesuatu membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah mustaghniyan an kulli ma siwa. Kayaknya Allah enggak butuh siapa-siapa. Enggak butuh kita. Enggak butuh orang-orang kaya. Enggak butuh orang-orang alim. Bahkan seandainya
dikumpulkan bangsa jin dan manusia. Sejak zaman Nabiullah Adam hingga saat ini, mungkin hingga nanti hari kiamat tiba, seluruhnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala demi Allah. Tidak sedikit pun menambahkan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebaliknya, apabila dikumpulkan jin dan manusia, ditambahkan dengan hewan, ditambahkan dengan tumbuhan, seluruhnya yang hidup dari zaman Nabiullah Adam hingga saat ini dan hingga mungkin hari kiamat tiba, dan semuanya durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, tidak akan sedikit pun mengurangi kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini patutlah kita bertakbir memuji Allah bagi mereka yang telah menunaikan 1 bulan mereka punya kelelahan, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang suatu waktu pernah kedatangan malaikat Allah, yaitu malaikat Jibril alaihi salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah kedatangan malaikat yang mulia, pangerannya para malaikat, yaitu Sayyidina Jibril alaihi salam, yang memiliki sayap. Tentulah kita tahu bahwa malaikat memiliki sayap, sebagaimana Allah tuangkan di dalam Al-Quranul Karim, yaitu surat Fatir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikati rusula uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba, yajibu bi khalqi man yasha. Kata Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan langit dan bumi, yang telah menciptakan langit dan bumi dan para malaikat sebagai delegasinya. Mereka memiliki sayap-sayap 2, 3, dan 4. Dan Allah berkehendak melipat gandakan daripada sayap-sayap tersebut. Bahkan Sayyidina Jibril alaihi salam memiliki 600 sayap, dan di dalam riwayat dikatakan lahu sittu mi'ati janah, memiliki 600 sayap. Satu sayapnya wasadatul ufuk, satu sayapnya dapat menutup cakrawala. Hadirin yang dimuliakan Allah, malaikat Jibril atau Jibril alaihi salam, datanglah Jibril pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya mengingatkan kita dengan 3 wasiat. Kita capek-capek berpuasa, dengarkan dengan 3 wasiat ini, insyaallah mudah-mudahan menjadi momentum kita untuk menambahkan iman dan takwa kita kepada Allah. Semakin semangat kita beribadah kepada Allah, bukan hanya di bulan Ramadan saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Apa pesan malaikat Jibril yang pertama? Ya Muhammad, aish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, fa innaka mayyitun, maka sesungguhnya engkau akan mati. Kalau dimaknai dengan makna bebas untuk kita semua, pelajaran untuk kita semua, seraya malaikat Jibril menyampaikan pesan ini seolah-olah dia berkata, ya Muhammad, hiduplah sesuka engkau. Engkau mau jadi orang baik boleh, enggak juga enggak apa-apa. Engkau mau ibadah di masjid sholat boleh, enggak juga silakan. Engkau menjadi orang yang ahli Quran, membaca Al-Quran, atau engkau mau puasa di bulan Ramadan, enggak juga enggak apa-apa ya Rasulullah. Fa innaka mayyitun. Tapi ingat ya Rasulullah, suatu saat engkau akan mati ya Rasulullah. Maka ini adalah tamparan keras buat kita. Ibadah kita, mau ibadah mau enggak juga enggak apa-apa, silahkan. Tapi ingat, kita bakal meninggalkan alam yang fana ini. Kita yang masih dikasih izin oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikasih nafas oleh Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini, maka manfaatkan momentum kita saat ini dan waktu-waktu mendatang untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
bebas. Fa'innaka mayyitun, maka sesungguhnya engkau akan mengalami kematian. Akan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hari kiamat memiliki huru-hara, dan huru-hara yang paling kecil dari hari kiamat tersebut adalah merasakan mabuknya kematian. Bahkan dikatakan kematian itu memiliki 9 kali tarikan, dan riwayat yang lain mengatakan 90 kali tarikan. Wallahi lam darbu sayfin akhwan min jazbatin wahidah. Maka demi Allah, 1000 tebasan pedang masih lebih nikmat dari 1 kali ditarik oleh malaikatul maut. Makanya banyak para ulama kita mengatakan berdoa kepada Allah, Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut. Wahai Allah, berikanlah kemudahan, berikanlah keringanan bagi kami untuk menghadapi syakaratul maut. Kita tak akan pernah tahu, mungkin bulan Ramadan ini adalah bulan Ramadan terakhir buat kita. Mungkin sholat Idul Fitri hari ini adalah sholat Idul Fitri terakhir buat kita. Bermacam-macam banyak orang yang menghadapi sholat waktu Idul Fitri saat ini. Ada yang gembira dengan saudaranya, sanak keluarganya masih lengkap. Ada yang sedang di rumah sakit menanti keputusan dari dokter, apakah keluarganya akan hidup ataupun akan meninggal dunia. Ada pula yang diberikan keluasan rezeki dan kesempitan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal itu semata-mata untuk menambahkan keimanan kita kepada Allah dan mengatakan bahwa kita tidak memiliki kuasa atas diri kita hadirin. Bahkan dikatakan oleh guru-guru Al-Fakir, dikatakan lisan kita yang menulisnya. Apakah kita akan menulisnya dengan tinta emas atas perbuatan kita, ataukah kita akan toreh dengan perbuatan yang buruk? Hidup bebas. Dan pesan malaikat Jibril yang kedua, wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufarriquh. Ya Muhammad, cintailah apa yang mau kau cintai, fa innaka mufarriquh. Tapi sesungguhnya pasti kau akan meninggalkannya. Engkau mau mencintai anak dan istrimu boleh. Engkau mau cintai rumah megahmu, engkau mau mencintai harta bendamu yang mewah, silahkan. Engkau mau mencintai tanah luasmu, silahkan. Tapi ingat hadirin, kita akan meninggalkannya. Tidak ada cinta yang abadi. Setiap ada pertemuan pasti ada perpisahan. Maka Nabi Muhammad meriwayatkan dalam kitab Imam At-Tirmizi, dijelaskan, ahbib habibaka haunamma asa an yakun laqidaka yawmamma wa abdid laqidaka yawmamma asa an yakun habibuka yawmamma. Cintailah orang yang kau cintai sekedarnya saja. Bisa jadi orang yang kau cintai suatu saat akan menjadi orang yang kau benci. Dan benci juga sekedarnya saja, jangan berlarut-larut. Bisa jadi orang yang kau benci akan menjadi orang yang paling kau cintai hadirin. Tidak ada cinta yang abadi, hanya cinta Allah dan Rasulnya yang abadi insyaAllah. Bahkan mati sekalipun adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Pesan malaikat Jibril yang ketiga, ya Muhammad, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Ya Muhammad, beramallah sesuka engkau. Amal bebas. Mau sholat meramaikan masjid boleh, enggak juga dapat. Mau puasa di bulan Ramadan baca Quran boleh, enggak juga dapat. Bebas. Terserah. Kata Allah, terserah. Fa innaka majziyun bihi. Tapi ingat, satu saat kita akan dimintai pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau mau pendam dirimu dalam amarah, kebencian kepada saudaramu, silahkan. Engkau mau berikan maaf kepada saudara-saudaramu di hari yang Idul Fitri pun silahkan.
tentulah ini akan ada balasannya. Sebagaimana Al-Qur'anul Karim menjelaskan, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka perbuatan baik sekecil apapun Allah Subhanahu wa taala akan berikan ganjarannya. Dan juga keburukan sekecil apapun Allah akan berikan ganjarannya. Maka hadirin, di momen-momen yang penting ini, di momen yang azim ini, yang agung ini, mari sama-sama kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup bebas. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, juga banyak pesan-pesan malaikat Jibril alaihi salatu wassalam yang ada pada diri kita yang kemarin kita sudah lewati. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang mungkin ini adalah pelajaran buat waktu-waktu mendatang kita. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalimat tersebut diawali dengan kalimat ya ayyuha. Panggilan iman yang Allah sebutkan dengan kalimat harfun nida. Ya harfun nida, ayyuha yaitu munada dalam ilmu alat, yaitu ilmu nahwu sharaf. Maknanya ditafsirkan Allah memanggil buat orang-orang yang imannya sedang, imannya sedikit maupun imannya kuat yang tinggi. Kalau bahasa kitanya, bahasa ilmu alatnya, wahai orang-orang yang masih memiliki iman. Kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas engkau berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum engkau, supaya engkau jadi orang yang bertakwa. Mudah-mudahan di waktu yang mulia ini Allah Ta'ala predikatkan kita menjadi golongan orang-orang yang bertakwa, insyaAllah. Masyaallah hadirin, hari ini adalah hari yang fitri, hari di mana kita diajarkan oleh keluarga kita, oleh guru-guru kita, oleh baginda Nabi Muhammad SAW untuk bersilaturahmi, minal a'idin wal fa'idin, minta maaf kepada mereka, kita yang disuruh dahulukan meminta maaf. Maka hadirin, ini adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang yaitu orang-orang yang di hatinya penuh maaf kepada saudara-saudaranya. Hadirin, inna ahsanal kalam kalamullahil malikul alam. والله سبحانه وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.